Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara mesin Boeing 737 yang menderu perlahan mulai merendah, berubah menjadi dengungan halus saat roda-roda besarnya menyentuh landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maya menekan keningnya ke kaca jendela yang dingin. Di luar, kegelapan malam hanya dipecah oleh lampu-lampu navigasi berwarna kuning dan biru yang berkedip secara ritmis. Jam digital di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 1.10 pagi. Penerbangan dari Singapura ini seharusnya mendarat 3 jam yang lalu. Namun badai petir di atas Selat Karimata memaksa pesawat berputar-putar di udara hingga bahan bakar mencapai batas minimum. Maya menghela napas panjang, mengembuskan uap tipis ke kaca. Tubuhnya terasa remuk. Sebagai seorang auditor firma hukum, perjalanan dinas 3 hari ini telah menguras seluruh energinya. Yang ia inginkan hanyalah kasur empuk dan aroma lavender di apartemennya, bukan udara bandara yang pengap dan sepi. Saat melangkah keluar dari Garbarata, Maya disambut oleh suasana terminal yang tidak biasa. Biasanya, Terminal 3 tetap terasa hidup meski tengah malam. Namun malam ini, entah mengapa, lorong-lorong panjang itu terasa sangat sunyi. Hanya ada beberapa petugas kebersihan yang bekerja dalam diam, dan suara langkah kaki Maya yang bergema di atas lantai marmer yang mengkilap. Kenapa sepi sekali? Gumamnya pada diri sendiri. Ia berjalan menuju area pengambilan bagasi. Conveyor belt nomor 4 mulai bergerak dengan suara derit logam yang memekakan telinga. Maya berdiri sendirian di depan mesin itu. Penumpang lain dari penerbangannya entah mengapa tampak terburu-buru dan menghilang dengan cepat ke arah pintu keluar. Hanya dalam hitungan menit, Maya adalah orang terakhir yang berdiri di sana. Sebuah koper hitam keras dengan label merah mencolok muncul dari balik tirai karet. Maya mengangkatnya dengan susah payah. Koper itu terasa sedikit lebih berat dari yang ia ingat saat check-in di Changi, tapi ia mengabaikannya, menganggap itu hanya karena rasa lelah yang membuat ototnya melemah. Ia segera menarik koper itu menuju pintu keluar, melewati petugas bea cukai yang tampak tertidur di mejanya. Udara luar bandara menyergapnya dengan hawa lembab dan aroma aspal basah. Kabut tipis menggantung di area penjemputan. Maya mengedarkan pandangan, mencari deretan taksi yang biasanya berbaris rapi. Namun, area itu kosong. Tidak ada antrean mobil biru atau kuning yang biasa ia lihat. Hanya ada satu mobil sedan tua berwarna hitam kusam yang terparkir agak jauh di ujung remang-remang lampu jalan. Maya ragu sejenak. Namun, getaran di ponselnya menunjukkan baterai tinggal 1%. Ia tidak punya waktu untuk memesan transportasi daring yang mungkin akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Ia berjalan mendekati sedan hitam itu. Tiba-tiba, lampu depan mobil itu menyala terang, menyilaukan mata Maya. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang pria dengan jaket kulit coklat tua keluar dengan gerakan yang sangat kaku. Pria itu tidak terlihat seperti supir taksi pada umumnya. Rambutnya dipotong sangat pendek, hampir botak, dan matanya terus bergerak gelisah, menatap ke arah gedung terminal di belakang Maya seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang mengerikan muncul dari sana. "Taksi?" tanya Maya ragu. Pria itu tidak menjawab secara verbal. Ia hanya mengangguk cepat, merebut koper dari tangan Maya, dan memasukkannya ke bagasi dengan kasar. Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa ingin pulangnya mengalahkan logika kewaspadaannya. Ia masuk ke kursi belakang. Begitu pintu tertutup, aroma tajam pembersih kimia dan sisa asap rokok menusuk hidungnya. Si supir langsung menginjak gas sebelum Maya sempat mengenakan sabuk pengaman. Mobil itu melesat meninggalkan Terminal 3 dengan kecepatan yang tidak wajar. "Pak, pelan sedikit. Saya tidak buru-buru," tegur Maya sambil mencoba menstabilkan duduknya. Supir itu tidak menyahut. Tangannya mencengkeram kemudi begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Maya mulai merasa takut. Ia meraba tasnya, mencari ponsel untuk menghubungi seseorang, namun layar ponselnya benar-benar hitam. Mati total. Mobil itu melewati gerbang keluar bandara tanpa berhenti di pos pembayaran. Sang supir hanya menerobos palang otomatis yang untungnya sedang terangkat. Saat mereka memasuki jalan tol yang gelap gulita, Maya menyadari bahwa pria itu terus-menerus melihat ke kaca spion tengah. "Pak, ada apa?"
Kenapa Bapak melihat ke belakang terus? Tanya Maya dengan nada suara yang mulai meninggi. Tiba-tiba, terdengar suara klik yang keras. Semua pintu terkunci secara otomatis. Maya mencoba menarik tuas pintu, namun sia-sia. "Pak, buka pintunya. Saya mau turun," teriak Maya panik. Ia mulai menggedor kaca jendela. Supir itu akhirnya menoleh sedikit. Wajahnya yang terkena sinar lampu jalan yang lewat menunjukkan ketakutan yang murni. Bukan kemarahan, tapi teror. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Jangan turun di sini, Nyonya," bisiknya dengan suara serak yang bergetar. "Anda akan tahu dalam 5 menit. Tolong demi nyawa Anda, tetaplah merunduk." Maya tertegun. Kata-kata itu lebih menyeramkan daripada ancaman kekerasan. Kalimat itu terdengar seperti sebuah peringatan terakhir. Ia membeku di kursinya. Sementara mobil tua itu terus membelah kegelapan malam menuju sesuatu yang tidak ia ketahui. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan detak jarum jam yang terus melaju menuju takdir yang tak terbayangkan. Mobil sedan hitam itu menderu di atas aspal jalan tol yang sepi, membelah kabut malam yang semakin tebal. Di dalam kabin, kesunyian terasa begitu padat hingga Maya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Kata-kata supir itu, "Anda akan tahu dalam 5 menit," terus terngiang di kepalanya seperti kutukan. Maya mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Pikirannya berputar mencari skenario terbaik. Apakah ini perampokan? Penculikan? Tapi supir itu tidak meminta uang atau perhiasannya. Pria itu justru terlihat seperti orang yang sedang melarikan diri dari kejaran malaikat maut. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Maya. Suaranya gemetar namun berusaha terdengar tegas. "Buka pintunya sekarang, atau saya akan mulai berteriak." Supir itu tidak menoleh. Matanya tetap terpaku pada jalanan di depan. Namun sesekali melirik ke arah kaca spion samping dengan intensitas yang mengerikan. "Berteriaklah sesuka Anda, Nyonya. Tidak akan ada yang mendengar. Di jalan tol ini, pada jam seperti ini, hanya ada kita dan mereka." "Mereka siapa?" sergah Maya. Pria itu tidak menjawab. Ia justru meraih sebuah benda dari bawah kursinya. Sebuah radio panggil kuno yang mengeluarkan suara statis yang berisik. "Saha. Target sedang bergerak. Saha. Blokir akses keluar KM14." Darah Maya terasa membeku. Ia bukan hanya sekadar penumpang taksi yang sial. Ia terjebak di tengah sesuatu yang jauh lebih besar. Ia melihat ke arah spion tengah, mencoba menangkap tatapan supir itu. "Pak, tolong. Saya hanya seorang auditor. Saya baru pulang kerja. Saya punya keluarga yang menunggu. Apapun yang Bapak hadapi, tolong lepaskan saya." Supir itu akhirnya melirik Maya melalui cermin. Ada secercah rasa iba di matanya, namun tertutup oleh keputusasaan. "Nyonya, jika saya menurunkan Anda di pinggir jalan sekarang, Anda akan mati dalam hitungan detik. Orang-orang yang mengikuti kita tidak meninggalkan saksi. Tetaplah merunduk di bawah garis jendela. Sekarang." Maya tidak punya pilihan selain patuh. Ia merosot dari kursi kulit yang dingin itu, berlutut di ruang sempit di antara kursi depan dan belakang. Bau ape karpet mobil memenuhi indera penciumannya. Dari posisi ini, ia hanya bisa melihat bagian belakang kepala supir dan langit malam yang bergerak cepat melalui kaca jendela. 5 menit hampir habis, bisik supir itu, lebih kepada dirinya sendiri. "Tahan napas Anda." Tiba-tiba, dari arah belakang, sorot lampu putih yang sangat terang menyambar masuk ke dalam kabin. Cahayanya begitu kuat hingga membuat bayangan supir terpantul raksasa di dashboard mobil. Suara raungan mesin yang lebih bertenaga mendekat dengan cepat. Maya mendengar suara ban yang berdecit keras saat sebuah kendaraan mencoba memepet mereka dari sisi kanan. Brak! Benturan keras terjadi. Mobil sedan hitam itu berguncang hebat, melemparkan tubuh Maya ke pintu samping. Kepalanya terbentur pegangan pintu, menciptakan denyut nyeri yang menyilaukan. "Sialan!" teriak supir itu sambil memutar kemudi dengan liar untuk menyeimbangkan mobil. Maya memberanikan diri sedikit mengintip dari balik garis jendela. Di samping mereka, sebuah SUV hitam besar dengan kaca gelap total sedang mencoba mendorong mereka keluar dari jalur.
Tidak ada plat nomor. Tidak ada identitas. Hanya sebuah mesin pembunuh dari baja yang terus menghantam mereka. Kenapa mereka mengejar kita? Teriak Maya di tengah kebisingan mesin. Koper itu. Supir itu membalas teriakan Maya sambil tetap fokus mengendalikan mobil. Koper yang Anda bawa. Itu bukan milik Anda, kan? Maya tertegun. Ia teringat betapa beratnya koper hitam yang ia ambil tadi. Ia teringat betapa sepinya area bagasi. Mungkinkah? Apakah ia melakukan kesalahan fatal hanya karena rasa lelah yang luar biasa? Sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba suara sirine yang nyaring memecah kegelapan. Dari arah depan, 3 mobil polisi dengan lampu strobo merah biru yang menyilaukan muncul dari balik tikungan jalan tol, menutup seluruh lajur jalan. Mereka membentuk barikade yang mustahil untuk ditembus. Polisi! Maya berteriak dengan nada lega yang prematur. Pak, itu polisi. Berhenti. Kita aman. Namun, bukannya melambat, supir taksi itu justru menginjak rem dengan sangat mendadak hingga ban mobil mengeluarkan asap putih yang berbau karet terbakar. Mobil itu berputar 180 derajat di tengah jalan tol sebelum akhirnya berhenti total hanya beberapa meter dari barikade polisi. Maya terlempar ke depan. Dadanya menghantam sandaran kursi supir. Saat ia mencoba menegakkan tubuh, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. 3 mobil polisi itu bukan hanya sekadar mencegat. Pintu-pintu mobil terbuka. Dan dari baliknya muncul pria-pria berseragam polisi lengkap dengan rompi anti peluru. Namun, mereka tidak menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan mereka menyerah. Mereka langsung mengarahkan senjata laras panjang, senapan serbu otomatis, langsung ke arah kaca depan taksi. Keluar dari mobil. Tangan di atas. Teriak salah satu dari mereka. Suaranya dingin, tanpa emosi, seperti mesin. Maya hendak meraih tuas pintu, namun tangan supir taksi itu mencengkeram lengannya dengan kuat. Jangan, bisik pria itu. Wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Lihat mereka baik-baik. Nyonya, lihat sepatu mereka. Maya menajamkan penglihatannya di tengah kerlip lampu strobo yang menyakitkan mata. Polisi-polisi itu mengenakan seragam rapi, namun di kaki mereka, terdapat sepatu bot militer taktis yang penuh lumpur kering dan noda hitam yang tampak seperti darah lama. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana nama yang sah. Mereka bukan polisi. Supir itu berkata dengan nada pasrah. Mereka adalah tim penjemput. Dan kita baru saja masuk ke dalam kandang singa. Tiba-tiba, salah satu dari polisi itu berjalan mendekat sambil mengokang senjatanya. Ia mengetuk kaca jendela tempat Maya duduk dengan ujung laras senapan. Bunyi tok-tok-tok itu terdengar seperti lonceng kematian. Turun, Nyonya Maya. Suara pria di luar itu terdengar lewat kaca. Berikan koper itu, dan mungkin kami akan membiarkan Anda melihat matahari terbit. Maya menoleh ke arah supir taksi. Pria itu perlahan mengangkat tangannya ke atas kepala. Namun matanya memberi isyarat ke arah tas tangan Maya di lantai mobil. Secara sembunyi-sembunyi, saat supir itu mengangkat tangan, ia menjatuhkan sebuah benda kecil berwarna perak ke dalam tas Maya yang terbuka. Jangan percaya apa yang Anda lihat. Bisik supir itu untuk terakhir kalinya sebelum pintu mobil dibuka paksa dari luar. Udara malam yang dingin menusuk masuk. Maya ditarik keluar dengan kasar oleh 2 orang pria berbadan besar. Ia tersungkur di atas aspal jalan tol yang kasar, merasakan dinginnya logam senjata yang ditekan ke tengkuknya. Di bawah cahaya lampu strobo yang berputar-putar, Maya menyadari satu hal yang paling mengerikan. Tidak ada satupun mobil lain yang lewat di jalan tol ini. Jalanan ini telah dikosongkan secara resmi untuk eksekusi mereka. Aku tak menyangka ternyata orang yang paling aku takuti sejak dari bandara, justru adalah satu-satunya orang yang mencoba menjaga nyawaku. Lampu strobo biru merah itu berputar dengan kecepatan yang memusingkan, memantul di atas aspal yang basah dan menciptakan ilusi optik yang mengerikan. Maya berlutut di tengah jalan tol, merasakan kerikil tajam menusuk lututnya. Di belakangnya, ia mendengar suara supir taksi itu, yang belakangan ia ketahui bernama Pak Aris dari tanda pengenal di dashboard, ditarik keluar dari mobil dengan kasar. Suara hantaman daging bertemu logam terdengar, disusul erangan tertahan.
Berdiri, bentak salah satu pria berseragam itu. Maya berdiri dengan kaki gemetar. Tangannya terangkat tinggi di atas kepala. Di depannya berdiri 3 pria yang mengenakan atribut kepolisian lengkap. Seragam mereka tampak sempurna. Namun ada sesuatu yang sangat janggal. Di bawah sorot lampu depan taksi yang masih menyala, Maya melihat apa yang diperingatkan oleh Pak Aris. Sepatu bot militer taktis yang berat, kotor oleh tanah merah, sangat kontras dengan seragam polisi lalu lintas yang seharusnya bersih mengkilap. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini melangkah maju. Ia memiliki bekas luka kecil di dagunya dan tatapan mata yang kosong, seolah-olah nyawa manusia tidak lebih dari sekadar angka baginya. "Nyonya Maya," katanya dengan nada suara yang tenang, hampir sopan, namun justru itulah yang membuatnya terasa jauh lebih mengancam. "Anda membawa sesuatu yang bukan milik Anda. Kami di sini untuk mempermudah urusan Anda. Serahkan kopernya, dan kita semua bisa pulang untuk tidur." Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Suara Maya pecah. "Koper itu, saya mengambilnya di conveyor belt. Jika itu tertukar, saya minta maaf. Ambil saja. Ambil dan biarkan saya pergi." Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Ia memberi isyarat kepada bawahannya. Salah satu dari mereka berjalan ke belakang taksi, mencongkel bagasi dengan kasar menggunakan linggis kecil karena kunci bagasi macet akibat tabrakan tadi. Bra! Bagasi terbuka. Pria itu mengangkat koper hitam keras yang tadi dibawa Maya. Ia meletakkannya di atas kap mobil polisi dan membukanya dengan sekali sentak. Maya menahan napas. Ia mengharapkan melihat tumpukan pakaian kantornya, blazer, dan peralatan mandi. Namun, saat koper itu terbuka, cahaya lampu jalan memantulkan kilatan dari deretan tabung logam silinder yang tersusun rapi di dalam busa pelindung. Ada sekitar 10 tabung, masing-masing memiliki indikator digital kecil yang berkedip dengan cahaya hijau pucat. Di tengah-tengah tabung itu, terdapat sebuah dokumen tebal dengan stempel merah bertuliskan "Klasifikasi, Aset Omega." Pria dengan bekas luka itu memeriksa isinya, lalu menoleh ke arah Maya. "Tertukar, katamu? Anda mengambil koper ini dari jalur bagasi internasional yang dijaga ketat, melewati sensor yang entah bagaimana dipadamkan tepat saat Anda lewat. Anda adalah kurir yang sangat berbakat, atau pembohong yang sangat buruk." "Saya bukan kurir," teriak Maya. "Saya auditor. Periksa tas saya. Ada ID kantor saya di sana." "Oh, kami akan memeriksa semuanya, Nyonya." Pria itu melangkah mendekat, memperkecil jarak hingga Maya bisa mencium bau mesiu dan tembakau dari napasnya. "Termasuk apa yang baru saja dimasukkan oleh teman supir Anda ke dalam tas tangan Anda." Jantung Maya serasa merosot ke perut. Bagaimana mereka tahu? Posisinya tadi merunduk, dan Pak Aris melakukannya dengan sangat cepat di tengah keributan. Ia melirik ke arah Pak Aris yang kini tersungkur di aspal dengan wajah berdarah. Pak Aris menggelengkan kepala pelan, sebuah isyarat peringatan yang sunyi. "Berikan tasnya," perintah si pemimpin. Maya mencengkeram tas tangannya lebih erat. Di dalam sana, ada ponselnya yang mati dan benda perak kecil, sebuah flash disk, yang mungkin menjadi satu-satunya alasan mengapa ia masih hidup saat ini. Insting auditornya bekerja cepat. Jika mereka sudah mendapatkan koper itu namun masih menginginkan apa yang ada di tasnya, berarti koper itu hanyalah setengah dari teka-teki. Flash disk itu adalah kuncinya. "Tidak," kata Maya. Suaranya tiba-tiba stabil karena adrenalin yang memuncak. "Jika kalian polisi, bawa saya ke markas. Saya tidak akan memberikan apapun di tengah jalan tol seperti ini." Pria itu tertawa dingin. "Markas? Nyonya, kami adalah hukum di sini." Ia meraih kerah baju Maya. Namun, sebelum tangannya menyentuh Maya, sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan suara mobil, melainkan suara baling-baling helikopter yang mendekat dengan cepat dari arah bandara. Lampu sorot raksasa dari langit tiba-tiba menyapu area jalan tol, membutakan semua orang yang ada di sana. "Ini otoritas bandara. Matikan mesin dan tiarap." Suara menggelegar dari pengeras suara helikopter memecah kesunyian malam. Situasi berubah menjadi kacau dalam sekejap.
Pria-pria berseragam polisi itu tidak tampak takut. Mereka justru tampak geram. Mereka segera mengambil posisi menembak ke arah langit. "Sekarang!" teriak Pak Aris tiba-tiba. Ia entah bagaimana berhasil melepaskan diri dari penjaganya dan menerjang kaki pria yang memegang Maya. Maya terlepas. Ia jatuh terduduk. Namun insting bertahannya mengambil alih. Ia melihat Pak Aris bergulat di aspal, memberikan ruang baginya untuk lari. Lari ke arah parit. "Maya, jangan menoleh!" teriak Pak Aris di sela-sela hantaman tinju. Maya menyambar tas tangannya dan berlari sekuat tenaga menuju pembatas jalan tol. Suara tembakan mulai meletus di belakangnya. Suara tat-tat yang memekakan telinga. Peluru-peluru menghantam aspal di dekat kakinya, mengirimkan percikan api dan serpihan batu. Ia melompati pagar pembatas dan terperosok ke dalam semak-semak berduri yang menyembunyikan sebuah lereng curam. Maya berguling ke bawah, merasakan ranting-ranting menggores wajah dan tangannya, hingga akhirnya ia mendarat di dasar parit beton yang kering dan gelap. Di atas sana, suara baku tembak semakin menjadi-jadi. Cahaya lampu helikopter terus menyapu permukaan jalan, sementara teriakan-teriakan kemarahan bergema dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan juga Inggris yang biasa. Itu adalah dialek teknis militer yang terdengar sangat asing. Maya meringkuk di dalam kegelapan parit, memeluk tasnya erat-erat. Napasnya memburu, uap dingin keluar dari mulutnya. Ia meraba isi tasnya dan menemukan benda perak itu. Sebuah flash disk kecil dengan ukiran logo yang sangat ia kenal. Logo firma hukum tempatnya bekerja, namun dengan tambahan simbol sayap yang dilingkari garis hitam. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Koper yang tertukar, supir yang tahu namanya, dan flash disk dari kantornya sendiri. "Aku tak menyangka ternyata, ini bukan kesalahan bagasi yang tidak disengaja. Seseorang di kantorku telah merencanakan agar aku mengambil koper itu. Aku bukan hanya saksi. Aku sengaja dijadikan umpan untuk mengeluarkan sesuatu dari bandara yang tidak bisa dibawa keluar melalui jalur diplomatik. Dan sekarang, di tengah kegelapan parit yang bau dan dingin, Maya menyadari bahwa 5 menit yang dikatakan Pak Aris hanyalah permulaan dari malam terpanjang dalam hidupnya. Maya meringkuk di dasar parit beton, menekan tubuhnya sedalam mungkin ke dalam bayangan dinding yang lembab. Di atas sana, dunia seolah sedang kiamat. Suara rentetan senjata otomatis, rat-tat-tat, bersahutan dengan raungan mesin helikopter yang berputar rendah di atas jalan tol. Bau mesiu yang menyengat turun bersama angin, bercampur dengan aroma tanah basah dan karat. Setiap kali lampu sorot helikopter menyapu area parit, Maya memejamkan mata rapat-rapat, berdoa agar siluet tubuhnya tidak tertangkap sensor panas atau penglihatan malam para pengejarnya. Hatinya berdenyut kencang di tenggorokan. Ia teringat Pak Aris. Pria itu masih di atas sana, mempertaruhkan nyawanya demi seorang penumpang yang baru ia temui 30 menit lalu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara tembakan mulai mereda, digantikan oleh suara sepatu bot yang menghantam aspal dengan ritme cepat. Maya menahan napas. Ia mendengar suara langkah kaki mendekati pagar pembatas tepat di atas tempatnya bersembunyi. Dia melompat ke sini. Teriak sebuah suara parau dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Aksennya kaku, seperti seseorang yang lebih terbiasa berbicara dalam bahasa Slavia atau Eropa Timur. "Cari dia. Kita butuh kunci enkripsinya." Tanpa flash disk itu, isi koper tersebut hanyalah sampah beracun. Sahut suara lain, kali ini dengan nada yang lebih tinggi dan penuh otoritas. Maya menggigit bibirnya hingga berdarah untuk menahan isak tangis. Kunci enkripsi. Sampah beracun. Kata-kata itu berputar di otaknya. Ia meraba flash disk di dalam tasnya. Logonya benar-benar logo Hendra O Associates, firma hukum tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir. Namun, ia tidak pernah tahu firmanya bermain di wilayah aset biologis atau kargo hitam. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti, tepat di atas kepala Maya. "Lihat ini." Suara pria di atas sana terdengar lagi. Maya bisa mendengar gesekan kain, seolah pria itu sedang memungut sesuatu. Dia menjatuhkan lencana ID-nya. Maya meraba dadanya. Benar.
Lencana karyawan yang tadi ia gantungkan di leher telah hilang. Kemungkinan besar putus saat ia berguling jatuh ke parit. Sekarang mereka memiliki konfirmasi resmi tentang siapa dia. Maya Alister. Pria itu mengeja namanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Auditor senior. Spesialisasi dalam audit forensik kargo internasional. Ingat, dia tidak mengambil koper itu karena tidak sengaja. Dia dipilih. Maya membelalakan mata di kegelapan. Dipilih? Oleh siapa? Hubungi Pak Hendra. Perintah sang pemimpin dari atas sana. Katakan padanya, umpannya telah lepas dari kail. Tapi kita tahu kemana dia akan pergi. Mendengar nama bosnya disebut, dunia Maya seolah runtuh. Pak Hendra adalah mentornya. Pria tua yang memberinya promosi, yang memuji integritasnya, yang mengirimnya ke Singapura untuk audit rutin. Sekarang semuanya masuk akal. Audit itu hanyalah pengalihan. Singapura adalah titik transit. Dan dia, si auditor yang jujur dan tak curiga, adalah kurir sempurna yang tidak akan diperiksa ketat karena reputasi bersihnya. Langkah kaki di atas sana mulai menjauh, bergerak menyisir sepanjang pagar pembatas. Maya tahu ia tidak bisa berlama-lama di sini. Jika mereka menghubungi Hendra, maka semua tempat yang ia anggap aman, apartemennya, kantornya, bahkan rumah ibunya, kini telah menjadi perangkap. Dengan gerakan yang sangat perlahan, Maya mulai merangkak di sepanjang parit, menjauh dari area pertempuran. Parit itu mengarah ke sebuah gorong-gorong besar yang menembus di bawah jalan tol menuju area hutan kota di sisi lain. Di dalam gorong-gorong, kegelapan menjadi total. Maya menyalakan ponselnya dengan sisa baterai 1%. Layar menyala redup, memberikan sedikit cahaya biru yang menyeramkan. Ia segera menonaktifkan GPS dan koneksi internet. Lalu memeriksa pesan masuk terakhir yang belum sempat ia baca saat di pesawat tadi. Hanya ada satu pesan dari nomor yang tidak dikenal, dikirim jam 12 malam tadi. Koper hitam adalah bebanmu. Jangan pulang ke rumah. Cari Gideon di terminal lama. Aris akan membantumu. Maya tertegun. Jadi Pak Aris memang sudah dijadwalkan untuk menjemputnya. Pesan ini dikirim bahkan sebelum ia mendarat. Ada faksi lain di dalam permainan ini, faksi yang mencoba menyelamatkannya dari rencana Hendra. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari ujung gorong-gorong di depannya. Maya membeku. Sinar senter yang kuat menusuk kegelapan, mengarah tepat ke matanya. Nyonya Maya. Maya mundur dengan panik, namun punggungnya menghantam dinding beton yang licin oleh lumut. Ia siap berteriak, siap melawan dengan tasnya. Saat sosok itu muncul ke dalam cahaya. Itu adalah Pak Aris. Wajahnya bersimbah darah, lengan bajunya robek, dan ia memegang sebuah pistol yang tampak berat di tangannya. Ia tampak kelelahan, namun matanya tetap tajam. Pak Aris? Bisik Maya. Suaranya hampir hilang karena lega sekaligus takut. Anda masih hidup? Hampir tidak, jawab Aris sambil terbatuk. Helikopter itu milik unit bayaran yang bekerja untuk otoritas bandara yang korup. Mereka tidak ingin ada saksi atas apa yang terjadi di landasan pacu malam ini. Kita harus bergerak. Gorong-gorong ini akan meledak dalam 3 menit. Meledak? Apa maksud Bapak? Aris tidak menjawab. Ia menarik tangan Maya dan memaksanya berlari menembus air setinggi mata kaki yang bau. Mereka menanam sensor getaran. Begitu mereka tahu kita di sini, mereka akan membanjiri saluran ini dengan gas atau meledakkannya untuk menutup jejak. Hendra tidak main-main. Maya, kau membawa data yang bisa menghancurkan seluruh operasional pelabuhan gelap di Asia Tenggara. Saat mereka mencapai ujung gorong-gorong yang terbuka ke arah semak-semak lebat, sebuah ledakan tumpul memang terdengar dari kejauhan, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Debu dan asap mengepul dari lubang yang baru saja mereka tinggalkan. Maya berhenti sejenak, menoleh ke arah jalan tol yang kini tampak seperti diorama miniatur di kejauhan. Lampu strobo masih menyala, namun kini tampak lebih banyak kendaraan yang datang. Siapa mereka, Pak? Tanya Maya sambil terengah-engah. Polisi-polisi itu, mereka punya senjata militer. Mereka adalah The Cleaners.
jawab Aris sambil memeriksa sisa peluru di senjatanya. Unit paramiliter swasta yang disewa oleh konsorsium perusahaan logistik, termasuk firma hukummu. Mereka memakai seragam polisi agar bisa menutup jalan tanpa memicu kecurigaan publik. Tapi aslinya, mereka adalah tentara bayaran. Aris menatap Maya dalam-dalam. Aku tak menyangka ternyata kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Maya, aku kira kau bagian dari rencana mereka yang berkhianat. Tapi melihat caramu lari tadi, kau hanya korban yang dijadikan pion. Maya memegang tasnya erat. Apa yang harus saya lakukan? Ponsel saya mati, bos saya ingin saya mati, dan saya membawa entah apa ini. Kita cari Gideon, kata Aris tegas. Tapi sebelum itu, kita harus menyingkirkan pelacak di koper itu. Koper? Tapi kopernya diambil mereka. Seru Maya. Aris tersenyum miring, sebuah senyum pahit di tengah wajahnya yang terluka. Ia menunjuk ke arah tas punggung kecil yang ia bawa. Aku menukar isinya saat kita tabrakan tadi. Yang mereka bawa itu hanya tabung kosong dengan sensor GPS palsu. Aset aslinya ada bersamaku. Maya menelan ludah. Ia menyadari bahwa ia baru saja keluar dari mulut buaya, hanya untuk masuk ke dalam pusaran arus yang lebih dalam. Aku tak menyangka ternyata, orang yang aku anggap supir taksi misterius ini adalah seorang profesional yang jauh lebih berbahaya dari para pengejar kami. Dan sekarang, aku terikat padanya dalam pelarian yang tak mungkin kumenangkan sendirian. Hujan mulai turun, bukan sebagai rintik yang menyejukkan, melainkan curahan air yang deras dan dingin, seolah langit Jakarta ingin menghapus semua jejak kekacauan di jalan tol tadi. Aris memandu Maya melewati hutan kota yang rimbun di pinggiran bandara, menembus ilalang setinggi dada yang menyayat kulit. Mereka akhirnya sampai di sebuah gubuk tua yang tampak seperti gudang alat perkakas yang terbengkalai. Masuk. Perintah Aris singkat. Di dalam, ruangan itu berbau oli mesin dan kayu lapuk. Aris tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya mengeluarkan sebuah senter kecil yang diletakkan terbalik di atas meja kayu, menciptakan pendaran cahaya redup yang memantul ke langit-langit. Ia kemudian meletakkan tas punggungnya ke meja dengan sangat hati-hati, seolah isinya adalah kristal yang mudah pecah. Buka tasmu, Maya. Berikan benda itu padaku, kata Aris sambil membersihkan darah di pelipisnya dengan sobekan kain. Maya meraba ke dalam tas tangannya. Jemarinya yang gemetar menyentuh benda logam kecil yang dingin itu. Ia menariknya keluar dan meletakkannya di bawah cahaya senter. Flash disk perak itu tampak sangat biasa, namun logo Hendra Associates di atasnya kini terlihat seperti simbol pengkhianatan bagi Maya. Pak Aris, Bapak bilang Bapak menukar isinya. Apa sebenarnya yang ada di dalam tabung-tabung itu? Tanya Maya, suaranya parau karena kedinginan. Aris membuka tas punggungnya dan mengeluarkan salah satu tabung logam yang tadi ia selamatkan dari koper hitam. Di bawah cahaya senter, Maya bisa melihat cairan biru neon yang sangat jernih di dalam tabung kaca yang dilindungi rangka baja. Ini disebut V24, sebuah prototipe katalis biologis. Aris menjelaskan dengan suara rendah. Secara teori, ini bisa membersihkan limbah minyak di lautan dalam hitungan jam. Tapi jika dimodifikasi sedikit saja, ini bisa menjadi senjata yang melenyapkan pasokan air bersih sebuah kota dalam semalam. Hendra ingin menjualnya ke penawar tertinggi di pasar gelap Asia Tenggara. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Dan tugas saya adalah membawanya keluar. Ya, karena kau bersih. Kau punya paspor diplomatik untuk audit legal. Dan kau memiliki reputasi sebagai auditor yang sangat teliti namun kaku. Siapa yang akan mencurigai Maya Alister membawa senjata biologis dalam kopernya? Aris mendengus. Hendra memanfaatkan integritasmu sebagai tamengnya. Aris kemudian mengeluarkan sebuah laptop militer yang tebal dan tahan banting dari balik tumpukan karpet di sudut gubuk. Ia mencolokkan flash disk perak tersebut. Sekarang kita lihat, apa kunci yang diberikan teman, dalamku ini, gumam Aris. Layar laptop itu berkedip, menampilkan barisan kode yang berjalan cepat. Maya memperhatikan dengan saksama. Sebagai auditor forensik, ia terbiasa melihat aliran data keuangan, namun ini berbeda. Ini adalah skema operasional. Tiba-tiba, sebuah folder terbuka.
Judulnya sederhana namun mematikan. Proyek Pembersihan, 2024 hingga 2026. Di dalamnya terdapat daftar nama yang membuat Maya hampir terjatuh dari kursinya. Itu bukan hanya daftar klien firma hukumnya. Itu adalah daftar nama pejabat tinggi kementerian, direktur otoritas pelabuhan, dan beberapa nama jenderal aktif. Di samping setiap nama, terdapat angka-angka dalam mata uang euro, nilai suap yang telah dibayarkan untuk melancarkan jalur kargo, aset Omega. Ini bukan sekadar perdagangan ilegal, bisik Maya, matanya terpaku pada layar. Ini adalah pengambil alihan infrastruktur. Mereka menyuap semua orang agar bisa menggunakan jalur logistik negara untuk kepentingan pribadi. Lebih buruk lagi, Maya. Aris menunjuk pada sebuah file terenkripsi yang butuh waktu lama untuk terbuka. Lihat tanggalnya. 21 Desember 2025. Itu besok. Saat file itu terbuka, muncul sebuah peta digital Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada titik-titik merah di Terminal 1, 2, dan 3. Di bawahnya tertulis instruksi, pelepasan terkendali, simulasi kegagalan sistem air. Mereka tidak hanya menjual V24, kata Aris dengan nada ngeri. Mereka akan mengujinya di sini, di Jakarta. Mereka akan meracuni sistem air bandara untuk menunjukkan kepada calon pembeli betapa efektifnya zat ini. Lalu Hendra akan muncul sebagai pahlawan dengan membawa penawar yang juga dia miliki. Itu skema keuntungan ganda. Menciptakan bencana, lalu menjual solusinya. Maya merasakan perutnya mual. Kita harus melaporkan ini. Kita harus menelepon polisi asli. Polisi asli. Aris tertawa pahit. Siapa yang kau anggap asli? Di daftar ini, Kepala Kepolisian Bandara menerima 500.000 euro bulan lalu. Siapapun yang kau hubungi lewat saluran resmi, mereka akan langsung mengirimkan decliners untuk menghabisi kita. Maya meraih flash disk itu, seolah ingin meremasnya hingga hancur. Jadi, Pak Hendra sengaja membuat saya tertangkap tadi, agar para tentara bayaran itu bisa mengambil flash disk ini dari saya dan menghapus bukti-buktinya. Tepat. Kau adalah umpan yang didesain untuk mati. Kau membawa barang yang asli agar mereka bisa mengamankannya kembali, sementara bukti digitalnya ikut terkubur bersamamu di jalan tol. Tiba-tiba, laptop Aris mengeluarkan suara peringatan. Sebuah titik merah berkedip di peta. Sial, umpat Aris. Mereka melacak koneksi flash disk ini. Begitu dicolokkan ke internet, sinyalnya memancar. Tapi Bapak bilang laptop ini aman. Aman dari peretasan biasa. Tapi ini enkripsi tingkat militer milik firma hukummu. Mereka memasang kill switch digital. Aris langsung mencabut flash disk dan menutup laptopnya. Kita punya waktu kurang dari 10 menit sebelum mereka sampai di sini. Kemana kita pergi? Tanya Maya panik. Terminal lama. Satu-satunya tempat yang tidak lagi dipantau oleh sistem digital modern, karena sedang dalam renovasi total. Kita cari Gideon. Dia punya akses ke satelit independen yang bisa menyebarkan data ini ke media internasional, tanpa bisa diblokir oleh pemerintah lokal. Saat mereka bersiap keluar, Maya melihat sesuatu di sudut layar laptop sebelum benar-benar mati. Ada sebuah foto profil staf yang menjadi administrator utama proyek ini. Seorang wanita yang sangat ia kenal. Tunggu, Aris. Maya menahan lengan Aris. Lihat foto itu. Aris menyipitkan mata. Siapa dia? Itu Siska. Sahabat saya. Dia yang mengemas koper saya di Singapura. Dia bilang dia ingin membantu karena saya sangat lelah. Maya merasakan pengkhianatan itu kini menembus jantungnya lebih dalam dari apapun. Aku tak menyangka ternyata, musuhku bukan hanya orang-orang berseragam di luar sana. Orang yang memegang tanganku dan tertawa bersamaku 12 jam yang lalu adalah orang yang memasang jebakan maut ini. Siska bukan hanya rekan kerja. Dia adalah arsitek yang memastikan aku tidak akan pernah sampai ke rumah dengan selamat. Jangan menangis sekarang, Maya. Kata Aris sambil menariknya keluar ke dalam hujan yang semakin lebat. Simpan air matamu untuk saat kita berhasil membakar kerajaan mereka. Di kejauhan, suara mesin motor trail terdengar mendekat,
membelah keheningan hutan kota. Perburuan dimulai lagi, dan kali ini, Maya tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berhenti menjadi mangsa dan mulai menjadi saksi yang menghancurkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan bandara menjadi berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, suara rintik yang menghantam seng gudang menyamarkan langkah kaki Maya dan Aris. Di sisi lain, jarak pandang menjadi sangat terbatas, hanya menyisakan keremangan abu-abu yang mencekam. "Ikuti aku, tetap rendah," bisik Aris. Mereka keluar dari gubuk lewat pintu belakang, merayap di antara tumpukan kontainer berkarat yang menjadi pembatas antara hutan kota dan area teknis bandara. Di kejauhan, lampu sorot dari menara pengawas menyapu area itu secara berkala. Maya bisa mendengar deru motor trail yang tadi ia dengar kini berhenti tepat di depan gubuk yang baru saja mereka tinggalkan. "Mereka sudah di sana," bisik Maya dengan napas memburu. "Jangan menoleh. Terus bergerak." Mereka sampai di sebuah pagar kawat tinggi yang dipasangi tanda, "Dilarang masuk, area renovasi terminal lama." Aris mengeluarkan tang pemotong dari sakunya, membuat lubang yang cukup besar untuk tubuh mereka menyelinap masuk. Terminal lama adalah kontras yang menyedihkan dari Terminal 3 yang megah. Bangunan ini adalah sisa-sisa arsitektur tahun 80-an yang setengah dibongkar. Langit-langitnya banyak yang bolong, memperlihatkan kabel-kabel yang menjuntai seperti usus monster. Lantainya tertutup debu semen dan puing-puing bangunan. Bau semen basah dan jamur memenuhi udara. "Kenapa kita ke sini?" tanya Maya. Suaranya menggema di aula keberangkatan yang kosong. Terminal ini diputus dari sistem pusat sejak 6 bulan lalu. CCTV di sini mati, pintu-pintu sensorik tidak berfungsi, dan yang paling penting, Gideon punya kantor di bawah sini, jawab Aris sambil terus waspada. Tiba-tiba, suara statis terdengar dari radio panggil yang dibawa Aris. "Unit 1 masuk ke sektor utara. Target tidak ditemukan di gubuk. Jejak kaki menuju area renovasi. Izin menggunakan kekuatan penuh." Aris mematikan radionya dengan kasar. "Mereka tahu kita di sini. Bagaimana mereka bisa secepat itu?" Aris menatap Maya, lalu beralih ke tas tangan yang didekap erat oleh wanita itu. "Pelacak itu bukan cuma di koper. Maya, kau memakai jam tangan pintar." Maya tersentak. Ia melihat pergelangan tangan kirinya. Sebuah jam tangan pintar yang diberikan oleh kantor sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. "Ya Tuhan! Lepaskan! Sekarang!" Maya melepas jam tangan itu dan hendak membantingnya ke lantai. Namun Aris menahannya. "Jen, berikan padaku." Aris mengambil jam itu, menyalakannya, lalu mengikatnya pada seekor tikus besar yang sedang mengais di dekat tumpukan kabel. Ia mengusir tikus itu ke arah yang berlawanan, menuju sayap barat terminal. "Itu akan mengulur waktu beberapa menit," kata Aris. "Ayo, kita ke bawah." Mereka menuruni tangga darurat yang gelap menuju lantai basement. Di sana, suasana jauh lebih menyeramkan. Air menggenang di beberapa bagian lantai, memantulkan cahaya senter Aris yang mulai meredup. Aris berhenti di depan sebuah pintu besi berat yang bertuliskan, "Ruang pompa B12. Ia mengetuk pintu itu dengan pola tertentu. 3 ketukan cepat, 2 lambat, 1 cepat. Pintu itu terbuka sedikit, menampakkan sepasang mata di balik kacamata tebal yang memantulkan cahaya layar monitor. "Kau terlambat, Aris. Dan kau membawa beban hidup." Suara pria di balik pintu itu terdengar ketus. "Dia saksi kuncinya. Gideon. Buka pintunya atau kita semua mati di koridor ini." Pintu terbuka lebar. Maya tertegun melihat isi ruangan itu. Di tengah reruntuhan terminal yang terbengkalai, ruangan ini adalah surga teknologi. Puluhan layar monitor berukuran besar menampilkan berbagai data, mulai dari radar penerbangan hingga rekaman CCTV Terminal 3 yang seharusnya tidak bisa diakses sembarang orang. Gideon, seorang pria kurus dengan rambut berantakan dan pakaian yang tampak tidak dicuci selama seminggu, langsung kembali ke kursinya. Hendra sudah menutup semua akses keluar bandara. Dia mendeklarasikan ancaman keamanan level 4. Semua penerbangan ditunda,
Dan semua gerbang tol diblokir oleh unit The Cleaners yang menyamar sebagai satuan Brimob. Bisa kau unggah data dari flash disk ini? Tanya Maya sambil menyodorkan benda perak itu. Gideon mengambilnya dengan ujung jari, seolah itu adalah bom yang siap meledak. Aku bisa mencoba. Tapi Hendra punya firewall yang disebut Argus. Begitu aku mulai mengunggah data ini ke server publik, sistem itu akan melacak lokasi server asalku dan membakarnya secara digital, dan mungkin secara fisik jika mereka sudah dekat. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Aris bertanya sambil memeriksa jendela kecil yang menghadap ke area parkir bawah tanah. 10 menit untuk memecah enkripsi, 5 menit untuk menyebarkannya ke jaringan jurnalis investigasi internasional, jawab Gideon. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras terdengar dari lantai atas. Seluruh langit-langit ruangan itu bergetar, menjatuhkan debu-debu putih ke atas meja monitor. Mereka di sini, bisik Maya. Wajahnya pucat pasi. Aris mengambil posisi di samping pintu. Senjatanya sudah siap. Gideon, kerjakan tugasmu. Maya, ikut aku ke sudut sana. Pakai rompi ini. Aris melemparkan sebuah rompi anti peluru yang terasa sangat berat bagi Maya. Melalui monitor CCTV yang dikelola Gideon, Maya melihat pemandangan yang membuatnya mual. 3 mobil SUV hitam yang tadi mengejarnya di jalan tol kini terparkir di depan pintu masuk terminal lama. Belasan pria berseragam hitam keluar dengan senjata laras panjang. Di tengah-tengah mereka, seorang pria tua dengan jas rapi dan payung hitam melangkah turun dengan tenang. Itu Pak Hendra, bisik Maya. Suaranya bergetar. Hendra tampak tenang, seolah sedang melakukan inspeksi kantor harian. Ia mengambil sebuah megafon dari salah satu pengawalnya. Suaranya bergema masuk ke dalam lorong-lorong bangunan, terdengar sampai ke ruang pompa. Maya, anakku, aku tahu kau di bawah sana. Kau selalu menjadi auditor favoritku karena kau sangat patuh. Jangan biarkan pria bernama Aris itu mencuci otakmu. Dia adalah pengkhianat negara yang sedang kami buru. Kembalikan apa yang kau bawa, dan aku berjanji kau akan tetap menjadi auditor seniorku besok pagi. Dia berbohong, kata Aris tanpa menoleh. Besok pagi kau hanya akan menjadi nama di kolom berita duka, korban kecelakaan bandara. Aku tahu, sahut Maya. Ia menatap layar monitor yang menampilkan barisan kode yang sedang diproses Gideon. Persentase unggahan baru mencapai 12%. Tiba-tiba, lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip merah. Suara sirine peringatan berbunyi di komputer Gideon. Mereka sudah memutus kabel optik utama, teriak Gideon. Sial! Aku harus berpindah ke sinyal satelit. Tapi itu butuh waktu lebih lama dan sinyalnya akan sangat mudah dilacak. Lakukan saja, perintah Aris. Di monitor, Maya melihat Siska, sahabat yang mengkhianatinya, berjalan di samping Hendra. Siska memegang sebuah tablet dan tampak sedang memberikan koordinat posisi mereka. Aku tak menyangka ternyata. Siska bukan hanya sekadar membantu Hendra. Di layar monitor Gideon, Maya melihat data profil Siska yang sebenarnya. Siska adalah putri dari pemilik konsorsium logistik yang menjadi mitra utama Hendra Associates. Semua persahabatan mereka selama 5 tahun ini adalah tugas intelijen korporat untuk memantau Maya, sang auditor ideal yang suatu hari akan dijadikan tumbal. Aris, teriak Gideon. Mereka mulai memompa sesuatu ke dalam saluran udara. Maya mencium aroma manis yang aneh mulai memenuhi ruangan. Matanya mulai terasa perih dan paru-parunya seperti terbakar. Gas syaraf. Aris menyumpah. Ia merobek kain dari bajunya, membasahinya dengan air dari botol, dan memberikannya pada Maya. Tutup hidungmu. Kita harus keluar dari sini sekarang, atau kita akan mati lemas sebelum data itu terunggah. Tapi datanya baru 40%. Teriak Maya di balik kain basah. Gideon, bawa drive cadangan. Kita harus lari ke menara pemancar di atap. Aris menarik tangan Maya, sementara Gideon dengan panik mencabut beberapa kabel utama. Saat mereka membuka pintu ruang pompa, koridor sudah dipenuhi asap putih tipis yang mematikan. Di ujung lorong, bayangan para tentara bayaran mulai terlihat.
Siluet senjata mereka tampak mengerikan di tengah asap. "Lari!" teriak Aris sambil melepaskan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan. Maya berlari menembus asap. Hatinya hancur namun amarahnya membara. Ia bukan lagi auditor yang patuh. Ia adalah saksi yang akan meruntuhkan seluruh gedung pencakar langit milik Hendra, meski ia harus merangkak menembus neraka di terminal ini. Hujan belum benar-benar reda di luar sana. Suara rintik yang menghantam atap seng tua di pinggiran kota itu terdengar seperti ribuan jemari yang mengetuk gelisah, meminta izin untuk masuk. Di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi lampu pijar kekuningan, Aris duduk terpaku. Di depannya, lembaran kertas yang ia temukan di laci tersembunyi milik ayahnya kini tampak seperti surat vonis mati. Ia menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang terasa sesak oleh bau apek dan debu buku lama. 1000 kata mungkin tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana perasaannya saat ini, namun satu hal yang pasti, segala sesuatu yang ia yakini selama 25 tahun hidupnya hanyalah sebuah kebohongan yang disusun dengan sangat rapi. "Kau seharusnya tidak membuka itu, Aris." Suara itu datang dari arah pintu yang berderit. Aris tersentak, hampir menjatuhkan gelas kopi dinginnya. Di ambang pintu berdiri sosok yang sangat ia kenali, Paman Baskoro. Pria itu tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, dengan jas hujan transparan yang masih meneteskan air ke lantai kayu. "Paman tahu tentang ini." Aris mengangkat kertas itu dengan tangan gemetar. "Tentang proyek tahun 1998? Tentang mengapa ibu tiba-tiba menghilang?" Baskoro tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, menutup pintu dengan pelan seolah takut membangunkan hantu-hantu yang bersembunyi di sudut ruangan. Ia melepas topi petnya, memperlihatkan rambut putih yang menipis. "Ada alasan mengapa ayahmu menyembunyikannya di bawah lantai kayu ini, Aris. Beberapa kebenaran tidak diciptakan untuk membebaskan, tapi untuk menghancurkan." Aris berdiri, amarahnya mulai menggelegak mengalahkan rasa takutnya. Menghancurkan siapa? Ayah? Atau orang-orang yang membayarnya untuk bungkam? Baskoro menghela napas. Sebuah suara berat yang syarat akan penyesalan. Ia mendekati meja kerja Aris. Matanya menatap tajam ke arah dokumen berkode, Operasi Cakrawala. "Ibumu bukan sekadar korban, Aris. Dia adalah kunci. Dan kunci itu sekarang ada padamu, entah kau menyadarinya atau tidak." Selama 1 jam berikutnya, suasana ruangan itu berubah menjadi medan pengakuan yang mencekam. Baskoro mulai menceritakan detail yang tidak pernah tertulis dalam buku sejarah manapun. Ia bercerita tentang laboratorium bawah tanah di pinggiran Bogor, tentang dana gelap yang mengalir ke kantong para petinggi, dan tentang bagaimana ayah Aris, seorang akuntan jenius, dipaksa untuk menghapus jejak digital yang mustahil untuk dihapus. Aris mendengarkan dengan seksama. Otaknya bekerja keras menyusun kepingan teka-teki. Setiap kata yang keluar dari mulut Baskoro terasa seperti hantaman palu. Ia teringat masa kecilnya yang penuh dengan kepindahan mendadak. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu memeriksa kunci pintu 3 kali sebelum tidur. Dulu ia menganggap itu hanyalah paranoia seorang pria tua. Kini ia sadar itu adalah mekanisme bertahan hidup. "Lalu di mana mereka sekarang?" tanya Aris lirih. "Orang-orang yang mengejar ayah." Baskoro menunjuk ke arah jendela yang gelap. "Mereka tidak pernah benar-benar pergi, Aris. Mereka hanya berganti wajah." Perusahaan yang dulu bernama Nusantara Corp kini telah menjelma menjadi raksasa teknologi yang kau gunakan aplikasinya setiap hari di ponselmu. Mereka mengawasi kita bukan lagi dengan mata-mata di balik semak, tapi melalui algoritma dan data. Pernyataan itu membuat Aris merinding. Ia melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Tiba-tiba benda itu tampak seperti granat yang siap meledak. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Aris bertanya. Suaranya hampir menyerupai bisikan. "Kau harus menghilang," jawab Baskoro tegas. "Sama seperti yang dilakukan ayahmu. Tapi sebelum itu, kau harus menyerahkan dokumen ini kepada seseorang yang bisa dipercaya. Bukan polisi, bukan wartawan arus utama. Ada sebuah kelompok." Belum sempat Baskoro menyelesaikan kalimatnya, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Bukan mobil biasa.
melainkan suara mesin diesel berat yang mendekat dengan cepat. Cahaya lampu jauh menyapu jendela, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Baskoro segera mematikan lampu pijar. Ruangan itu seketika tenggelam dalam kegelapan total, hanya menyisakan cahaya remang dari sisa hujan. Mereka di sini, desisnya. Aris merasakan jantungnya berdegup kencang hingga ke tenggorokan. Bagaimana mereka bisa tahu? Ponselmu, Aris. Sudah kubilang mereka mengawasi. Baskoro menarik lengan Aris, menyeretnya menuju pintu belakang yang menuju ke arah hutan kecil di belakang rumah. Bawa dokumen itu. Jangan berhenti berlari sampai kau mencapai jembatan tua. Di sana akan ada mobil tua berwarna hitam dengan lampu darurat menyala 1 kali. Masuk ke sana dan jangan bicara apa-apa. Aris menyambar tas ranselnya, memasukkan dokumen itu dengan serampangan. Ia menoleh ke arah pamannya. Paman tidak ikut. Baskoro tersenyum pahit. Sebuah senyum yang seolah mengatakan bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka. Seseorang harus tetap di sini untuk menyambut mereka. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk berlari di tengah hujan. Dengan satu dorongan kuat, Baskoro mendorong Aris keluar melalui pintu belakang tepat saat pintu depan rumah itu didobrak paksa. Suara kayu yang pecah beradu dengan teriakan perintah dalam bahasa yang dingin dan tak dikenal. Aris berlari. Ia tidak peduli lagi dengan ranting yang menyabet wajahnya atau lumpur yang membuat sepatunya berat. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Dokumen di dalam tasnya adalah satu-satunya bukti bahwa keluarganya bukan hanya sekadar angka dalam statistik orang hilang. Di belakangnya, ia mendengar suara tembakan. Sekali, lalu hening. Air mata bercampur dengan air hujan di pipi Aris. Ia ingin berteriak, ingin kembali untuk membantu Baskoro, namun kaki-kakinya terus memaksanya bergerak maju. Ia menyusuri jalan setapak yang licin, sementara di kepalanya, gambaran tentang wajah ibunya yang tersenyum mulai kabur, digantikan oleh barisan angka dan nama-nama konspirator yang kini menjadi buruannya, atau pemburunya. Bab 7 ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari perang yang tidak pernah ia minta. Perang yang melibatkan sejarah yang terkubur dan teknologi masa depan yang mengancam untuk menghapus eksistensi siapa saja yang berani menoleh ke belakang. Aris terus berlari, menembus kabut dan kegelapan, menyadari bahwa mulai malam ini, namanya mungkin akan dihapus dari sejarah dunia, digantikan oleh status baru yang paling mengerikan di era digital ini, data not found. Catatan untuk penulis. Draft di atas memiliki panjang sekitar 850-900 kata dalam gaya narasi yang padat. Untuk mencapai tepat 1000 kata atau lebih, Anda bisa memperdalam bagian berikut. Deskripsi dokumen. Jelaskan lebih detail isi dokumen tersebut. Angka, grafik, atau foto lama. Dialog Baskoro. Perpanjang kilas balik, flashback, tentang kejadian tahun 1998. Monolog internal Aris. Tambahkan lebih banyak tentang ketakutan dan kenangan masa kecilnya agar pembaca lebih bersimpati. Apakah Anda ingin saya mengubah genre atau fokus ceritanya ke arah lain? Suara langkah kaki yang berat dan teratur menggema di koridor beton terminal lama, menciptakan irama kematian yang semakin mendekat. Maya, Aris, dan Gideon kini berada di lantai paling atas. Sebuah area terbuka yang dulunya direncanakan sebagai restoran rooftop namun kini hanya menyisakan kerangka besi dan tumpukan material konstruksi. Angin kencang bertiup masuk dari celah-celah dinding yang belum rampung, membawa aroma air hujan dan bahan kimia yang memuakan. Gideon, berapa lama lagi? Aris berteriak sambil berlindung di balik pilar beton. Matanya menatap tajam ke arah pintu darurat. 5 menit. Sinyal satelit ini tidak stabil karena badai. Jari-jari Gideon menari dengan liar di atas keyboard. Layar laptopnya menampilkan bar kemajuan yang merayap di angka 72%. Jangan biarkan mereka menembus pintu itu, atau semuanya sia-sia. Maya meringkuk di belakang tumpukan karung semen. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa mual yang luar biasa. Bau manis dari gas syaraf yang mereka hirup di bawah tadi masih tertinggal di tenggorokannya, membuat kepalanya berdenyut seolah akan pecah. Ia meraba tas tangannya, memastikan flash disk itu masih ada, namun tangannya justru menyentuh sesuatu yang lain,
sebuah amplop kecil yang terselip di kantong dalam tasnya. Ia menarik amplop itu keluar. Itu adalah amplop yang diberikan Siska saat di Bandara Singapura, yang katanya berisi uang saku tambahan untuk taksi. Dengan tangan gemetar, Maya merobeknya. Di dalamnya bukan uang, melainkan sebuah memo kecil dengan tulisan tangan Siska yang rapi. Maafkan aku, Maya. Tapi kau selalu terlalu jujur untuk dunia ini. Jangan buka kopernya jika kau ingin tetap hidup. Maya. Merunduk. Teriakan Aris memecah lamunannya. Pintu darurat di ujung koridor hancur terkena ledakan kecil. 3 pria berseragam hitam dengan helm taktis dan kacamata night vision menyerbu masuk. Aris segera membalas dengan tembakan presisi, menjatuhkan salah satu dari mereka. Namun 2 lainnya segera mengambil posisi berlindung dan memberondong area mereka dengan peluru kaliber 5,56 mm. Percikan api memercik dari pilar beton di atas kepala Maya. Debu semen menutupi pandangannya. Di tengah kekacauan itu, Aris merangkak mendekati Maya. Wajahnya yang terluka kini tampak sangat lelah. Dengarkan aku, Maya. Aris terengah-engah sambil mengisi ulang magasin senjatanya. Jika terjadi sesuatu padaku, kau ambil laptop Gideon dan lari ke arah helipad di sisi timur. Ada tangga luar yang menuju langsung ke area pembuangan kargo. Tidak, Aris. Kita pergi bersama. Maya berteriak di tengah suara bising tembakan. Tidak ada waktu untuk debat. Aris menarik tas punggung yang berisi tabung-tabung cairan biru neon itu. Kau harus tahu apa sebenarnya ini. Ini bukan sekadar katalis biologis. Aris membuka salah satu tabung pelindung baja dengan kunci khusus. Di bawah keremangan lampu darurat, cairan biru itu tampak bergejolak, seolah memiliki nyawa sendiri. Hendra berbohong padamu tentang limbah minyak. Zat ini adalah V24, sebuah neurotoksin yang dirancang untuk menempel pada molekul air. Jika ini dilepaskan di sistem air bandara, siapapun yang menghirup uapnya atau menyentuh airnya akan mengalami kelumpuhan syaraf total dalam 3 menit. Mereka akan mati karena gagal napas, tetap sadar namun tak bisa bergerak. Maya menatap tabung itu dengan ngeri. Jadi, koper yang saya bawa adalah bom kematian bagi ribuan orang di bandara ini. Lebih dari itu, suara berat muncul dari arah bayangan. Langkah kaki yang tenang terdengar mendekat. Para tentara bayaran berhenti menembak. Dari balik kepulan asap, muncul sosok Pak Hendra. Ia tidak lagi memegang payung. Di tangannya ada sebuah pemantik api emas yang ia mainkan dengan santai. Di sampingnya, Siska berdiri dengan ekspresi dingin. Wajahnya yang cantik ini tampak seperti porselen yang tak bernyawa. Bukan hanya ribuan orang, Maya, kata Hendra sambil tersenyum kebapakan yang sangat memuakan. Zat ini memiliki masa aktif selama 48 jam. Cukup lama untuk membuat Jakarta lumpuh total dan memaksa pemerintah menerima tawaran bantuan darurat dari konsorsium kami. Kami akan memiliki kontrol penuh atas infrastruktur nasional. Bapak gila, bisik Maya. Bapak membunuh orang-orang yang bekerja untuk Bapak. Hendra tertawa kecil. Dalam audit, Maya, terkadang kita harus menghapus beberapa aset yang tidak lagi menguntungkan untuk menyeimbangkan buku besar. Kau dan supir taksi ini adalah kerugian yang sudah saya perhitungkan. Hendra memberi kode pada Siska. Siska melangkah maju, memegang sebuah alat kendali jarak jauh. Maya, berikan flash disk itu sekarang. Jika kau melakukannya, aku akan memastikan kematianmu cepat dan tidak menyakitkan. Kau tahu apa yang terjadi jika kau menolak. Maya melihat ke arah Gideon. Bar kemajuan di layar laptop menunjukkan 89%. Hanya butuh beberapa saat lagi. Ia harus mengulur waktu. Kenapa, Siska? Tanya Maya. Suaranya bergetar karena emosi. 5 tahun kita berteman. Aku datang ke pernikahan kakakmu. Aku memegang tanganmu saat ibumu meninggal. Apa semuanya palsu? Siska terdiam sejenak. Ada kilatan keraguan di matanya. Sebuah retakan kecil pada topengnya. Persahabatan tidak membayar tagihan. Maya, keluargaku bangkrut karena krisis tahun lalu. Pak Hendra menyelamatkan kami.
Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk bertahan hidup. Dengan membunuh ribuan orang. Dunia ini sudah rusak, Maya. Teriak Siska, suaranya pecah. Aku hanya memilih sisi yang menang. Tiba-tiba, Gideon berteriak. Selesai. Data terkirim. 10 server internasional sudah menerima paketnya. Wajah Hendra berubah drastis. Ketenangannya lenyap. Digantikan oleh kemarahan murni yang mengerikan. Bunuh mereka semua. Ambil laptopnya. Tunggu. Maya berdiri, mengangkat tabung berisi cairan biru itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah pemantik api yang ia ambil dari tas Aris. Jika kalian menembak, aku akan menjatuhkan tabung ini. Segelnya sudah dibuka oleh Aris. Begitu menyentuh lantai dan pecah, gasnya akan memenuhi lantai ini dalam hitungan detik. Kita semua akan mati di sini, termasuk Anda, Pak Hendra. Gerakan para tentara bayaran terhenti. Mereka tahu Maya tidak bercanda. Mata Maya yang biasanya lembut kini berkilat dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan. Kau tidak punya nyali untuk itu, Maya, tantang Hendra, meski ia mulai mundur selangkah. Kau terlalu moralis untuk melakukan bunuh diri massal. Mungkin, kata Maya dengan suara yang sangat dingin. Tapi saya seorang auditor, Pak. Dan malam ini, saya memutuskan untuk menutup buku perusahaan Anda dengan tinta merah. Suara helikopter polisi yang asli mulai terdengar mendekat dari kejauhan. Sirine mereka membelah malam. Kali ini bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan. Berita tentang kebocoran data operasional kargo ilegal telah meledak di internet, memaksa unit-unit kepolisian yang masih bersih untuk bergerak cepat sebelum mereka ikut terseret. Aku tak menyangka ternyata di saat terakhir, keberanianku tidak datang dari senjata, melainkan dari fakta bahwa aku sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dipertaruhkan. Aku melihat wajah Siska yang pucat, menyadari bahwa dialah yang sebenarnya terpenjara, sementara aku, meski dikepung senjata, akhirnya merasa bebas. Aris, Gideon, lari! Teriak Maya sambil melemparkan tabung itu, bukan ke lantai, melainkan ke arah tangki bahan bakar cadangan yang ada di sudut ruangan. Boom! Ledakan api membumbung tinggi, menciptakan dinding api yang memisahkan mereka dari Hendra dan anak buahnya. Dalam kekacauan itu, Maya berlari menuju kegelapan, membawa rahasia terakhir yang akan menghancurkan kerajaan Hendra untuk selamanya. Hawa panas dari ledakan di lantai atas terminal lama masih terasa di tengkuk Maya saat ia menuruni tangga darurat yang berkarat. Suara sepatu bot para tentara bayaran yang berusaha menembus dinding api terdengar samar di atas sana, diselingi teriakan murka Pak Hendra. Namun, ancaman di depan mereka jauh lebih nyata. Hamparan landasan pacu yang luas, terbuka, dan kini diterangi oleh lampu-lampu sorot dari helikopter kepolisian yang berputar-putar seperti burung pemangsa di langit malam. Lewat sini. Aris menarik lengan Maya, membimbingnya melewati lorong sempit yang dipenuhi pipa-pipa uap yang mendesis. Gideon mengikuti di belakang, memeluk laptopnya seolah benda itu adalah bayi yang baru lahir. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan kepuasan. Data itu sudah menyebar ke jaringan jurnalis independen dan Interpol. Dalam 1 jam, tidak akan ada tempat sembunyi bagi Hendra di planet ini. Masalahnya, kita harus bertahan hidup selama 1 jam itu, geram Aris. Ia memeriksa senjatanya. Sisa peluru di magasin terakhirnya tidak akan cukup untuk konfrontasi besar lagi. Mereka keluar dari bangunan terminal melalui pintu kargo otomatis yang setengah terbuka. Angin malam bandara menerpa wajah mereka dengan keras, membawa aroma aftur yang menyengat. Di kejauhan, lampu-lampu landasan pacu yang berkedip biru dan putih tampak seperti garis-garis neon yang tak berujung. Namun, di antara garis-garis itu, beberapa unit SUV hitam, milik organisasi Hendra, sudah bersiap mencegat. Mereka memblokir akses ke gerbang keluar kargo. Bisik Aris sambil merunduk di balik sebuah traktor penarik pesawat, pushback tag. Satu-satunya jalan adalah melintasi landasan pacu menuju sektor 4, di mana unit kepolisian yang bersih seharusnya sudah mendarat. Itu hampir 1 kilometer di area terbuka. Aris, kita akan jadi sasaran empuk.
Maya memprotes. Meski napasnya tersengal. Kita tidak punya pilihan. Lihat. Aris menunjuk ke langit. Sebuah helikopter hitam tanpa tanda pengenal, bukan milik polisi, mulai turun rendah. Itu adalah helikopter pribadi Hendra yang datang untuk menjemput bosnya, atau mungkin untuk menghabisi mereka dari udara. Tiba-tiba, sebuah suara statis terdengar dari radio komunikasi yang Aris ambil dari tentara yang jatuh tadi. Semua unit, target terlihat di area apron kargo. Eksekusi di tempat. Jangan biarkan subjek wanita itu membawa dokumen fisiknya. Ulangi, eksekusi di tempat. Suara itu adalah suara Siska. Dingin, tanpa ampun, dan penuh pengkhianatan. Maya merasakan dadanya sesak. Siska, orang yang ia anggap saudara, benar-benar sudah menjadi algojo bagi Hendra. Maya meraba saku jaketnya, memastikan flash disk dan dokumen audit fisik yang ia selipkan di sana masih ada. Dokumen itu berisi tanda tangan asli Hendra pada kontrak-kontrak pengiriman ilegal yang tidak tercatat di server digital manapun. Bukti, merah, yang paling mematikan bagi Sang Taipan. Lari sekarang, perintah Aris. Mereka mulai berlari melintasi aspal kasar landasan pacu. Suara raungan mesin SUV terdengar mendekat. Lampu depan kendaraan-kendaraan itu menyapu area, mencari bayangan yang bergerak. Rata-tata. Tembakan senapan mesin dari helikopter hitam di atas mulai menghujani landasan. Percikan api meloncat dari aspal, hanya beberapa inci dari tumit Maya. Ia berlari sekuat tenaga. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Keadaan menjadi sangat kacau. Antara deru helikopter, sorotan lampu, dan suara tembakan yang menggema di ruang terbuka yang luas itu. Ke arah pesawat kargo itu. Berlindung di bawah sayapnya. Aris berteriak. Di depan mereka terparkir sebuah pesawat kargo Boeing 747 tua yang sedang dalam proses perawatan. Mereka meluncur di bawah perut raksasa besi itu. Aris segera mengambil posisi di balik roda pendaratan yang masif, membalas tembakan ke arah SUV yang mencoba mendekat. Gideon, kau bisa meretas sistem lampu landasan? Tanya Aris sambil menembak. Gideon membuka laptopnya dalam posisi tiarap. Aku sedang mencoba menyusup ke jaringan menara pengawas. Jika aku bisa mematikan semua lampu landasan sekaligus, kita punya kesempatan dalam kegelapan. Lakukan cepat. Maya bersandar pada ban pesawat yang dingin, mencoba mengatur napas. Di tengah kegentingan itu, ia melihat bayangan seseorang berjalan perlahan di bawah sayap pesawat, dari sisi yang berlawanan. Seseorang yang mengenakan pakaian taktis, namun postur tubuhnya sangat ia kenali. Itu Siska. Ia memegang pistol dengan kedua tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Maya. Berhenti di sana, Maya, kata Siska. Suaranya hampir tenggelam oleh suara angin, namun terdengar sangat tajam di telinga Maya. Aris menyadari kehadiran Siska dan mengarahkan senjatanya. Namun dua titik merah laser dari penembak jitu di helikopter di atas kini menempel di dada Aris. Jangan bergerak, supir, ancam Siska. Penembak di atas hanya menunggu perintahku untuk menarik pelatuk. Aris terdiam, otot-ototnya menegang. Gideon pun berhenti mengetik. Tangannya bergetar di atas keyboard. Maya berdiri perlahan, mengangkat kedua tangannya. Ini sudah berakhir, Siska. Data sudah terkirim ke dunia luar. Membunuh kami sekarang tidak akan menyelamatkan Pak Hendra. Mungkin tidak, jawab Siska. Bibirnya bergetar sedikit. Tapi itu akan menyelamatkan keluargaku. Hendra memegang semua hutang kami. Jika aku gagal malam ini, adikku tidak akan pernah keluar dari rumah sakit, dan ayahku akan membusuk di penjara karena kasus yang mereka buat-buat. Kau diperalat, Siska. Kau adalah auditor. Kau tahu bagaimana skema ini bekerja. Kau hanya salah satu angka dalam kolom pengeluaran yang akan dia hapus begitu kau tidak berguna lagi. Maya melangkah maju satu tindak, meski Siska mengokang senjatanya. Jangan mendekat, teriak Siska. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kontras dengan senjata mematikan di tangannya. Kau tidak tahu rasanya kehilangan segalanya. Maya, kau selalu punya integritasmu. Aku hanya punya rasa takut.
Kalau begitu, gunakan rasa takut itu untuk melakukan hal yang benar, kata Maya lembut. Berikan dokumen ini pada polisi. Jadilah saksi kunci. Itulah satu-satunya jalan keluar bagimu, bagi keluargamu. Di atas mereka, helikopter hitam itu mulai menurunkan tangga tali. Pak Hendra tampak berdiri di pintu helikopter. Wajahnya merah padam karena amarah. Lewat pengeras suara, ia berteriak, "Siska, tembak dia sekarang. Ambil dokumen itu atau kau akan kehilangan segalanya." Dunia seakan melambat. Siska menoleh ke arah helikopter, lalu kembali ke arah Maya. Tangannya yang memegang pistol gemetar hebat. Aris bersiap untuk menerjang. Namun ia tahu risiko bagi Maya terlalu besar. "Maya!" bisik Siska. Tiba-tiba, lampu landasan yang tadinya terang benderang langsung padam total. Gideon berhasil. "Sekarang!" teriak Gideon. Dalam kegelapan total, hanya suara tembakan yang membabi buta dari helikopter ke arah aspal yang terdengar. Aris memanfaatkan momen itu untuk menarik Maya ke bawah dan merangkak menjauh. Namun, Maya sempat melihat kilatan api dari moncong pistol Siska. Tapi tembakan itu tidak diarahkan ke Maya. Siska menembak ke arah tangki bahan bakar portabel di dekat helipad tempat helikopter Hendra mencoba mendarat. Dur! Ledakan dahsyat menerangi kegelapan. Api besar membumbung, menciptakan gangguan visual yang sempurna bagi penembak jitu di atas. Lari ke sektor 4. Sekarang, suara Siska terdengar dari balik kegelapan, sebuah perintah terakhir yang penuh keputusasaan. Maya, Aris, dan Gideon berlari melintasi landasan yang kini hanya diterangi oleh api ledakan. Di belakang mereka mendengar suara baku tembak antara anak buah Hendra dan unit taktis kepolisian yang akhirnya tiba di lokasi. Sirene polisi kini bergaung dari segala penjuru. Lampu merah dan biru memenuhi cakrawala bandara. Mereka mencapai pagar pembatas sektor 4. Aris memotong kawat berduri dengan tang pemotong, dan mereka berguling melewati batas itu tepat saat sebuah truk Brimo berhenti di depan mereka. Maya jatuh terduduk di atas rumput di luar pagar bandara. Ia melihat ke belakang, ke arah terminal lama yang kini terkepung api dan polisi. Helikopter hitam Hendra tampak mencoba terbang menjauh, namun dua helikopter polisi mengepungnya, memaksanya untuk mendarat kembali di tengah landasan. Ia selamat. Dokumen di sakunya masih utuh. Namun, saat ia melihat ke arah pesawat kargo tua tempat Siska tadi berdiri, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada bayangan api yang menari-nari di aspal yang kosong. "Maya, kau tidak apa-apa." Aris berlutut di sampingnya. Wajahnya penuh debu dan darah, namun ada kelegaan yang luar biasa di matanya. Maya hanya bisa mengangguk lemah. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang bebas dari gas syaraf dan kebohongan. Di tangannya, ia memegang flash disk itu, kunci yang akhirnya akan menutup audit paling berdarah dalam hidupnya. "Selesai," bisik Maya. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Buku besarnya sudah seimbang. 6 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih setelah diguyur hujan semalaman. Sangat kontras dengan kabut beracun dan asap ledakan yang menghantui ingatan Maya setiap kali ia menutup mata. Maya duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengenakan blazer hitam formal. Tangannya dengan tenang menggenggam segelas kopi panas. Di sekelilingnya, puluhan wartawan berdesakan. Kamera-kamera mereka siap menangkap momen jatuhnya salah satu raksasa hukum dan logistik paling berpengaruh di negeri ini. Pintu ruang sidang terbuka. Pak Hendra keluar dengan tangan terborgol, dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak layu. Kulitnya pucat dan kerutan di dahinya semakin dalam. Tidak ada lagi payung emas atau aura otoritas yang dulu membuatnya tampak tak tersentuh. Saat ia melewati Maya, langkahnya terhenti sejenak. Ia menatap Maya dengan kebencian murni. Namun Maya hanya menatap balik dengan ketenangan seorang auditor yang telah menyelesaikan tugasnya. Vonisnya baru saja dibacakan. Penjara seumur hidup atas tuduhan konspirasi pembunuhan, perdagangan ilegal senjata biologis, dan pengkhianatan terhadap keamanan negara. Setelah kerumunan wartawan mengejar Hendra keluar,
Suasana koridor pengadilan menjadi sunyi. Seorang pria dengan jaket kulit tua melangkah mendekati Maya. Meski sudah tidak berlumuran darah, Maya langsung mengenali sorot mata tajam itu. "Aris," sapa Maya dengan senyum tipis. "Nyonya Maya," balas Aris, masih dengan nada formal yang kaku, namun kali ini ada sedikit kehangatan di suaranya. "Atau haruskah saya memanggil Anda, pahlawan nasional, sekarang?" Maya tertawa kecil, sebuah tawa yang terasa tulus untuk pertama kalinya sejak malam itu. "Saya hanya seorang saksi yang melakukan tugasnya. Aris, bagaimana kabarmu? Aku dengar kau kembali ke unit lamamu." Aris menyandarkan punggungnya ke dinding marmer. "Beberapa dari kami tidak bisa benar-benar pensiun. Ada banyak, Hendra, lain di luar sana yang perlu diawasi. Gideon sekarang bekerja untuk Badan Siber Nasional. Dia sangat menikmati akses tak terbatasnya sekarang." "Dan koper itu? Cairan V24?" tanya Maya menurunkan suaranya. "Semuanya sudah dimusnahkan di bawah pengawasan internasional. Setidaknya, itu yang tertulis di laporan resmi." Aris memberikan tatapan penuh arti. "Dunia ini jauh lebih aman hari ini berkatmu." Mereka berjalan bersama menuju pintu keluar gedung pengadilan. Di tangga luar, Aris berhenti. "Ada satu hal yang mungkin ingin kau lihat. Sesuatu yang kami temukan saat membersihkan sisa-sisa kantor Hendra di Singapura." Aris merogoh saku jaketnya dan memberikan sebuah amplop kecil berwarna biru pucat. Maya mengerutkan kening. Ia sangat mengenal warna ini, warna kesukaan Siska. "Kami tidak pernah menemukan jenazahnya di landasan pacu, Maya. Dan tidak ada catatan dia pernah keluar dari bandara malam itu," bisik Aris. "Dia menghilang seperti hantu." Aris mengangguk sopan, lalu berjalan menjauh dan menghilang di antara kerumunan orang di trotoar. Maya berdiri mematung, menatap amplop itu dengan tangan yang mulai gemetar. Ia berjalan menuju taman kecil di samping gedung pengadilan, duduk di sebuah bangku kayu yang sepi, dan perlahan membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar foto instas dan sebuah kunci kecil yang unik. Foto itu menunjukkan Maya dan Siska yang sedang tertawa di sebuah kafe di Singapura, 1 hari sebelum pendaratan nahas itu. Di balik foto itu, tertulis sebuah pesan pendek. "Beberapa audit tidak pernah benar-benar selesai. Maya, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menghilang. Kunci ini adalah untuk loker nomor 214 di stasiun Gambir. Itu adalah bagianmu yang sebenarnya. Hiduplah dengan baik." Sore itu, dengan jantung berdebar, Maya pergi ke stasiun Gambir. Ia menemukan loker yang dimaksud. Saat kunci itu diputar dan pintu besi kecil itu terbuka, Maya tidak menemukan tumpukan uang atau perhiasan. Di dalam loker itu terdapat sebuah dokumen tebal dengan stempel asli Hendra Associates. Saat Maya membukanya, matanya terbelalak. Itu adalah bukti kepemilikan saham atas beberapa perusahaan cangkang yang digunakan Hendra untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Namun, nama pemilik sahamnya kini telah diubah secara legal. Bukan atas nama Siska, bukan juga Hendra. Namanya adalah Yayasan Pendidikan Anak Bangsa, sebuah lembaga amal yang pernah Maya ceritakan kepada Siska sebagai impiannya jika ia punya banyak uang suatu hari nanti. Siska telah memindahkan seluruh harta gelap Hendra ke yayasan tersebut sebelum sistemnya dihancurkan oleh Gideon. Maya terduduk di lantai stasiun yang dingin, mendekap dokumen itu ke dadanya. Ia menangis. Namun kali ini bukan karena takut atau sedih. Ia menangis karena menyadari bahwa di balik pengkhianatan yang paling pahit sekalipun, masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang berhasil diselamatkan. Ia teringat kata-kata terakhir Aris di dalam taksi malam itu. "Jangan turun di sini, Nyonya. Anda akan tahu dalam 5 menit." Malam itu, 5 menit tersebut telah mengubahnya dari seorang auditor yang naif menjadi wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Ia telah melewati pengepungan polisi gadungan, pelarian di terowongan gelap, dan pengkhianatan sahabat terbaiknya. Maya berdiri, menyeka air matanya, dan berjalan keluar dari stasiun menuju cahaya matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan. Ia melihat ke arah deretan taksi yang mengantre di depan stasiun. Untuk sesaat, ia seolah melihat sosok Aris di salah satu kemudi,
memberikan hormat kecil sebelum melaju pergi. Aku tak menyangka ternyata, akhir dari cerita ini bukanlah tentang kemenangan hukum semata, melainkan tentang kesempatan kedua. Bagiku, bagi Aris, dan bahkan bagi Siska yang entah berada di mana sekarang. Maya melangkah masuk ke dalam salah satu taksi. "Kemana, Nyonya?" tanya sang supir taksi ramah. Maya tersenyum, menatap lurus ke depan dengan keyakinan baru. "Ke tempat di mana kita bisa memulai sesuatu yang baru. Pak, tolong jalan saja." Mobil itu melaju, membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan bayang-bayang Terminal 3 dan rahasia-rahasia gelap yang kini terkubur bersamanya. Audit telah selesai. Buku besar telah ditutup. Dan bagi Maya, hidup baru-baru saja dimulai.